Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudariku yang ada di rumah yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Apa itu? Yaitu sosok orang tua, pengorbanan daripada orang tua. Dalam Islam sendiri, orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ayah dan ibu kita, lalu yang kedua ada mertua kita, dan yang ketiga ada guru kita. Teman-teman di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini kalau tidak ada atas izin Allah, kita tidak dapat hidup. Dan kita bisa ada di dunia ini tentunya juga tidak lain karena peran dari orang tua kita. Ada ibu yang melahirkan kita, dan ada pun ayah yang membesarkan kita dengan nafkahnya serta bimbingannya. Kedua orang tua ini sangat berpengaruh dalam hidup kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak heran ketika Al-Quran berbicara tentang perintah berbakti kepada orang tua. Karena perintah ini letaknya setelah perintah kepada Allah, setelah perintah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dapat dilihat dalam ayat tersebut, Allah menempatkan berbuat baik kepada orang tua di tingkat yang tertinggi dari yang lain. Ini dilihat dari sisi pahalanya setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah illa iyyahu, selanjutnya langsung wabil walidaini ihsanan. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua kita, memuliakan orang tua kita, dianggap telah berlaku ihsan dan ada nilai pahala di dalamnya. Dan wajib hukumnya berlaku baik kepada orang tua, baik itu kepada ibu, ayah, mertua, maupun guru-guru kita. Teman-teman di rumah pasti pernah mendengar ungkapan ini. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Lalu marahnya orang tua itu marahnya Allah. Sebenarnya ini memang ada teman-teman di dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang artinya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Teman-teman rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, pengorbanan seorang ibu kita di dunia ini dengan adanya kita. Jadi kita ada di dunia ini berkat dilahirkan oleh seorang ibu, dan pelukan pertama yang kita dapatkan di dunia ini adalah dari seorang ibu yang memberikan rasa kenyamanan dan kehangatan yang gak bisa dirasakan di tempat lain. Betul? Betul. Waktu kita kecil nih sering jatuh, sedih, pasti kita larinya ke ibu gitu. Nah terus nih kalau kita lagi jengkel sama orang, kita juga larinya ke ibu untuk mengadu. Tempat berkeluh kesahnya kita ke ibu. Siapa lagi kalau bukan ke ibu? Emang tempat ternyaman ke ibu. Tempat untuk menyembuhkan luka emosional pasti ke ibu. Dengan penuh kasih sayangnya beliau memeluk kita, menghapus air mata kita, menguatkan kita dengan energi-energi positifnya. Jadi kalau ini saya yakin fix no debat, semua orang pasti mengiyakan ini. Betul? Selanjutnya siapa lagi setelah ibu? Ya, betul. Teman-teman jangan lupa tentang pengorbanan seorang ayah. Ayah, tanpa adanya seorang ayah,
tidak akan ada bakal janin yang tumbuh dan berkembang di rahim seorang ibu. Ayah ini tidak hanya sebagai ayah yang terbatas pada aspek materi saja. Pengorbanan seorang ayah gak hanya terletak pada kewajibannya memberi nafkah. Akan tetapi, ia juga mengorbankan waktu, tenaga, dan menahan serta mengelola emosionalnya. Demi apa? Yaitu demi untuk memberikan nilai-nilai moral kepada kehidupan keluarganya. Menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya dan keluarganya. Pengorbanan seorang ayah ini maupun ibu tidak pernah berhenti. Beliau-beliau ini akan terus bekerja keras, belajar, beradaptasi demi memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Oleh karena itu, mari kita hargai dan hormati setiap pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Menghargai dan menghormati orang tua kita tidak hanya dilakukan ketika mereka melakukan hal baik saja, akan tetapi juga dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita juga perlu menanamkan sikap sabar, pengertian, dan kebijaksanaan. Karena hal inilah yang akan membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita. Begitu juga berlaku kepada guru kita. Kita dianjurkan untuk tidak berburuk sangka kepada guru, untuk tidak benci ataupun kesal kepada guru kita. Kadang memang kita pernah mendapati amarahnya beliau, dapat amarah guru kita padahal kita merasa kita nggak ada salah. Mungkin hanya perasaan kita saja, karena kita terlalu pede, kita nggak punya salah, namun sejatinya kita punya salah. Dan berangkat dari itu pula, maka kita dianjurkan juga bersikap tawadu kepada guru kita dan kepada kedua orang tua kita. Supaya apa? Supaya keberkahan yang ada dalam diri beliau-beliau ini bisa sampai kepada kita. Intinya, kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Kenapa kita sampai mengharap keberkahan dari beliau, mengharap ridho dari beliau? Karena semewah apapun dan sebanyak apapun yang kita berikan kepada mereka, kepada orang tua kita, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan yang mereka berikan kepada kita. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Lalu, kalau begitu bagaimana tugas kita selanjutnya? Bagaimana seharusnya kita? Yaitu raihlah ridho Allah, raihlah ridho orang tua melalui senantiasa berbuat baik dan selalu, bahkan setiap hari, jangan sampai lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka marilah kita jadikan kebahagiaan orang tua kita, termasuk mertua dan guru kita, sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena dengan memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, kita juga meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebelum penutup, ada satu sholawat yang isinya tentang orang tua dan guru. Kalau teman-teman di rumah pernah ikut majelis atau pengajian sholawat Habib Syekh Solo, pasti tahu tentang sholawat ini. Sholawatnya seperti ini teman-teman, diikuti bareng-bareng ya. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana, 2 kali. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyayikh ajma'in, wa walidina wal masyayikh ajma'in. Duh pangeran kula nyuwun pangapura kangge tiyang sepah saha guru kula, ugi kangge kula lan muslim sedaya ing
Kah Madinah lan sealam dunia. Duh pangeran kula nyuwun kawasan kangge para guru kang paring tuntunan agami saha sesrawungan ingkang manfaati ing gesang bebrayan. Mugi Gusti Allah ngumpulake kita ugi tiang sepah lan guru sedaya sareng nabi lan wong kang soleh ing surga. Mugi Allah boten nolak donga kita. Mugi kita sedaya husnul khatimah ing akhire mangsa nalikane bekjan. Sholawat lan salam selawase mangsa mugi katur ing nabi kang nulung kita. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal masyayikh ajma'in wa walidina wal masyayikh ajma'in. Alhamdulillah, sekian dari saya. Semoga kita dan keluarga kita di rumah semuanya diberikan panjang umur, senantiasa dalam kesehatan. Dan kita sebagai anak, semoga selalu mengingat perjuangan dan pengorbanan kesatria tercinta kita, yaitu orang tua kita dan guru kita. Ya, semoga kita semua dapat berkumpul bersama beliau semuanya kelak nanti di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.